Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasya dari kelas D, semester 2, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sedenan Rapang. Ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teori manajemen sumber daya manusia dan asumsi dasar teori manajemen sumber daya manusia. Pertama, perkembangan teori manajemen sumber daya manusia secara filosofis dapat dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama yaitu administrasi personalia atau personnel administration. Sejak dimulainya revolusi di Inggris dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769, terjadi perubahan besar-besaran pada berbagai industri dunia. Pada tahun 1776, Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations memperkenalkan konsep pembagian kerja. Pekerjaan dapat dibuat lebih efisien melalui pembagian kerja. Fase kedua yaitu gerakan peningkatan efisiensi dan produktivitas revolusi industri. Kedua, di pertengahan abad ke-19 mempengaruhi industri yang menuntut modal termasuk produksi dan penjualan sebagai sektor bisnis terbesar atau Kaplan's Donald Morton 2006. Menjelang abad ke-19 berkembang pendekatan ilmiah terhadap manajemen. Intinya adalah bahwa perhatian utama adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja melalui metode ilmiah. Fase ketiga yaitu awal kesejahteraan dan psikologi industri pada awal abad ke-20. Persaingan yang meningkat dan tuntutan yang mendesak untuk memenuhi pesanan membuat pemilik memperhatikan produktivitas secara serius, dan berbagai isu yang menjadi fokus seperti ketidakhadiran karyawan dan turnover yang tinggi dengan mendirikan departemen personalia untuk pertama kalinya pada tahun 1914 untuk perekrutan dan seleksi pekerja dan pemeliharaan catatan karyawan. Fase keempat yaitu perubahan konsep hubungan manusia. Pada fase keempat lebih menekankan pada kepentingan bersama antara manajemen dan pekerja. Inti dari pendekatan hubungan manusia adalah tanggung jawab utama dari manajemen yang efektif untuk menghadapi pendekatan hubungan dengan manusia terhadap personelnya. Fase kelima yaitu metode modern. Dalam bisnis modern, pembentukan divisi sumber daya manusia sepenuhnya terintegrasi dengan strategi perusahaan. Dalam periode ini, pengelolaan sumber daya manusia mencapai kemajuan luar biasa dengan manajemen by objective atau MBO. Materi selanjutnya yaitu asumsi dasar teori manajemen sumber daya manusia. Ada 3 asumsi menurut Raymond A. Miles dalam kelompok teori manajer tradisional. Yang pertama, model manajemen, yaitu pekerjaan tidak begitu disukai oleh sebagian besar pegawai. Apa yang dikerjakan pegawai penting ketimbang apa yang diperoleh dari pegawai atau upah. Hanya beberapa orang yang mampu bekerja secara kreatif, menentukan tujuan dan mengawasi diri sendiri. Kedua, model hubungan kemanusiaan atau human relation theory. Pengawasan ini merasa berguna dan penting. Pegawai ingin diakui sebagai individu. Kebutuhan tersebut lebih memotivasi daripada uang. Ketiga, model sumber daya manusia, yaitu pekerjaan sesuatu yang menyenangkan dan suka menyumbang hal yang berarti. Sebagai besar, orang lebih kreatif, tanggung jawab, dan mampu mengontrol diri sendiri. Asumsi dasar dari teori tersebut adalah pandangan yang mengarahkan pada pengambilan sikap manajer ketika
mengambil situasi karyawan dengan karakteristik tertentu.